Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Aprilia, NIM channel D018037, Prodi Perpajakan F. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Akuntansi mengenai angsuran pajak. Itu materi pertama tentang perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai Pasal 22, pemungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai Pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Selanjutnya ada tarif PPh Pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan Pasal 25. Untuk wajib pajak orang pribadi yaitu pengusaha tertentu, WP dikurang OPPT yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% kali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP dikurang OPSPT yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Selanjutnya ada pengkreditan faktur pajak. Pajak keluaran dan pajak masukan adalah dua istilah yang dikenal dalam tata cara perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya ada syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, pajak yang tidak dapat dikreditkan, beberapa jenis PPN dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan antara lain 1. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP, maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Sekian dari saya Rahel Aprilia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.